Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Hendra Yanuar Pradana dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dalam video ini saya akan menyampaikan materi mengenai psikologi komunikasi, di mana psikologi komunikasi itu terdapat banyak dinamika-dinamika di dalamnya. Salah satu dinamika yang saya akan bahas kali ini yaitu hambatan dalam komunikasi kelompok. Nah, teman-teman, dalam kehidupan kita sehari-hari itu hampir semua aktivitas kita tidak luput atau tidak lupa melibatkan kelompok. Contohnya ketika kita berinteraksi dengan kelompok keluarga, kelompok pertemanan, kelompok belajar, organisasi, maupun kelompok kerja. Namun, tidak sering juga dari kita sering kali merasakan bahwa komunikasi antar kelompok nih lebih susah atau lebih rumit daripada komunikasi antar individu. Contohnya, ketika kita komunikasi dalam kelompok itu pendapat lebih sulit untuk disatukan, muncul salah paham, maupun konflik-konflik yang berlarut dalam komunikasi kelompok. Nah, teman-teman, fenomena ini tuh menunjukkan bahwa komunikasi kelompok itu nggak bisa dipahami secara sederhana gitu. Namun komunikasi dalam kelompok ini melibatkan banyak dinamika psikologis yang cukup kompleks. Komunikasi kelompok ini bukan hanya sekedar seperti siapa yang berbicara ataupun siapa yang mendengarkan. Oleh karena itu, dalam video ini saya akan membahas mengenai sistem komunikasi kelompok dari perspektif psikologi komunikasi yang merujuk kepada buku karya Dr. Jalaluddin Rahmat dengan judul Psikologi Komunikasi. Oke teman-teman, kita akan lanjut pembahasannya. Sebelum kita lanjut ke pokok pembahasan mengenai hambatan komunikasi kelompok itu sendiri, kita harus memahami apa sih komunikasi kelompok itu. Saya akan memberikan penjelasan mengenai apa itu komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok itu adalah proses pertukaran pesan yang terjadi antara 3 orang atau lebih, di mana 3 orang atau lebih ini memiliki tujuan bersama, teman-teman. Yang membedakan antara komunikasi kelompok dan komunikasi antar individu ini, komunikasi kelompok itu bersifat sistematik, teman-teman. Kenapa disebut sistematik? Disebut sistematik itu karena komunikasi kelompok itu terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan, teman-teman. Setiap anggota kelompok itu tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu sama lain. Ketika kita lagi di dalam diskusi nih teman-teman, terus ada salah satu anggota kita yang berubah sikap atau cara berbicaranya, atau bahkan berubah secara emosinya, maka perubahan tersebut itu akan berdampak pada suasana komunikasi di seluruh kelompok atau di seluruh kelompok yang diskusi itu. Mungkin sebagai contohnya, dalam sebuah kelompok diskusi, jika ada salah satu anggota yang mulai bersikap dominan atau tidak memberi ruang pada orang lain, tidak memberi hak untuk berpendapat kepada orang lain, itu orang lain atau anggota-anggota di dalam kelompok diskusi itu cenderung akan menjadi lebih pasif gitu, teman-teman. Cenderung malas untuk mengungkapkan pendapat, menyampaikan pendapat gitu. Hal ini tuh menunjukkan bahwa komunikasi kelompok itu tidak bisa bersifat netral, teman-teman, tetapi dipengaruhi oleh hubungan antar anggotanya itu sendiri. A few moments later. Terus kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada unsur-unsur sistem komunikasi kelompok. Kalau dari buku Jalaluddin Rahmat ini menjelaskan bahwa sistem komunikasi kelompok itu dibangun oleh beberapa unsur, teman-teman. Yang pertama itu adalah anggota kelompok. Setiap anggota itu membawa latar belakang psikologis yang berbeda dari masing-masing orang, seperti kepribadian, sikap, nilai, pengalaman hidup, dan motivasi.
Perbedaan-perbedaan ini nih cukup mempengaruhi dari cara anggota berkomunikasi dan merespon pesan. Misalkan, ada anggota yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi, cenderung aktif dalam menyampaikan pendapat, sedangkan ada anggota dengan kepercayaan diri yang rendah, cenderung lebih pasif atau diam dalam menyampaikan pendapat, meskipun dia memiliki ide yang cukup baik gitu. Unsur yang kedua itu adalah peran dalam kelompok. Dalam komunikasi kelompok nih, peran tidak selalu ditentukan secara formal, teman-teman. Adapun seringkali peran muncul secara alami melalui interaksi yang berulang. Misalkan ada anggota yang berperan sebagai pemimpin diskusi, ada yang menjadi penengah saat konflik muncul, ada pula yang berperan sebagai pengkritik, dan peran-peran ini tuh dapat mempengaruhi arah dan kualitas dalam komunikasi kelompok itu sendiri. Yang ketiga itu ada norma kelompok. Seperti yang udah dijelaskan tadi, yang kelompok preskriptif, norma kelompok itu merupakan aturan yang tidak tertulis yang mengatur perilaku komunikasi anggota kelompok. Norma ini tuh terbentuk melalui kebiasaan dan kesepakatan secara implisit. Contohnya, dalam kelompok tertentu, menyampaikan pendapat secara langsung itu dianggap hal yang tidak sopan, teman-teman. Namun, perbedaan norma ini sering menjadi sumber salah paham dalam komunikasi kelompok. Karena kan, kalau kita mengambil contoh yang tadi, dalam kelompok tertentu menyampaikan pendapat secara langsung itu tidak sopan. Sementara dalam kelompok tertentu juga menyampaikan pendapat tertentu itu menyampaikan pendapat secara langsung itu justru malah bagus karena dianggap sebagai freedom of speech gitu, kebebasan menyampaikan pendapat gitu. Dan unsur keempat itu adalah tujuan kelompok. Tujuan yang ingin dicapai akan menentukan gaya dan pola komunikasi dari kelompok itu sendiri. Kelompok yang berorientasi pada tugas akan lebih fokus pada efektivitas pesan, sedangkan kalau kelompok yang berorientasi pada hubungan akan lebih menekankan aspek emosional antar para anggotanya. Oke. Selanjutnya kita akan lanjut ke pokok pembahasan kita, yaitu hambatan dalam komunikasi kelompok. Salah satu alasan utama mengapa komunikasi kelompok itu terasa lebih rumit dari yang kita kira adalah karena dalam komunikasi kelompok ini terdapat berbagai hambatan psikologis dan sosial yang tidak selalu terlihat secara langsung, teman-teman. Hambatan-hambatan ini tuh seringkali bekerja secara halus, akan tetapi sangat mempengaruhi jalannya komunikasi dan kualitas keputusan kelompok. Tuh. Berikut ada hambatan-hambatan yang ada pada komunikasi kelompok itu sendiri, teman-teman. Yang pertama itu ada dominasi komunikasi oleh anggota tertentu. Dalam banyaknya kelompok, terdapat salah satu atau dua orang yang lebih sering berbicara atau lebih vokal. Itu udah hal yang wajar ya, teman-teman, atau dianggap lebih berpengaruh gitu, teman-teman. Akibatnya komunikasi itu menjadi lebih tidak seimbang karena anggota lain yang sebenarnya memiliki ide yang bagus, sebenarnya memiliki pendapat yang cukup baik gitu, teman-teman, memiliki pandangan yang berbeda, itu cenderung untuk memilih diam, bukan karena mereka tidak memiliki pendapat atau mereka kosong ya, teman-teman, tetapi mereka itu merasa seperti tidak memiliki ruang untuk menyampaikannya. Kalau dalam perspektif psikologi komunikasi itu, kelompok menjadi timpang karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk didengar gitu, untuk menyampaikan pendapat. Yang kedua itu ada tekanan konformitas atau groupthink, teman-teman. Kalau di sini itu komunikasi kelompok atau individu itu seringkali merasa perlu menyesuaikan diri dengan pendapat mayoritas demi menjaga keharmonisan. Keinginan untuk diterimanya oleh kelompok tuh lebih kuat dibandingkan keinginan untuk menyampaikan pendapat, teman-teman. Menyampaikan pendapat atau menyampaikan pandangan pribadi itu.
Akibatnya, kalau komunikasi ini terus berlanjut itu adalah komunikasi yang terjadi bukan lagi komunikasi yang jujur, akan tetapi komunikasi yang aman secara sosial, teman-teman. Karena kan kita cuma menyesuaikan, cuma ngikut. Kita tidak bisa menyampaikan pendapat pribadi kita karena kita takut untuk menyampaikan. Kita hanya memilih untuk mengikuti mayoritas pendapat yang ada gitu, teman-teman. Inilah sebabnya mengapa dalam banyak diskusi kelompok keputusan yang dalam banyak diskusi kelompok, keputusan yang diambil itu kadang tampak disepakati bersama, teman-teman. Tetapi ada juga yang sebenarnya menyisakan ketidakpuasan antar mereka gitu, teman-teman, yang tidak diungkapkan karena mereka lebih mayoritas untuk untuk mengikuti sosial gitu, dalam artian mengikuti mayoritas saja. Yang ketiga itu ada persepsi dan prasangka antar anggota kelompok. Setiap anggota kelompok itu membawa penilaian awal terhadap anggota lain, baik itu berdasarkan pengalaman sebelumnya, status sosial, maupun peran dalam kelompok. Ketika ada persepsi negatif di dalam kelompok itu sudah terbentuk, teman-teman, pesan yang disampaikan oleh individu tertentu itu cenderung ditafsirkan secara bias. Dalam artian, pesan yang sama bisa dianggap masuk akal jika disampaikan oleh satu orang, tapi jika disampaikan oleh orang lain yang tidak punya power, dengan istilah punya power, itu tidak dianggap penting gitu, teman-teman. Pesan itu nggak dianggap penting, pesan itu dianggap remeh oleh anggota-anggota lain. Hal ini tuh menunjukkan bahwa dalam komunikasi kelompok tuh makna pesan seringkali dipengaruhi oleh siapa yang berbicara, teman-teman. Bukan hanya apa yang dibicarakan. Jadi pesan itu tergantung siapa yang membawakannya, teman-teman. Orang yang cukup berkuasa kah di dalam anggota itu, atau orang yang tidak punya power di dalam anggota itu, sehingga ketika dia menyampaikan pesan itu akan dianggap sepele oleh anggota-anggota lain gitu, teman-teman. Yang keempat itu ada perbedaan latar belakang dan kepentingan, teman-teman. Hal ini tuh menjadi hambatan yang signifikan karena anggota kelompok tidak selalu memiliki tujuan pribadi yang sepenuhnya sejalan dengan tujuan kelompok, teman-teman. Perbedaan kepentingan ini dapat mempengaruhi cara seseorang dalam menyampaikan pesan, dalam menyampaikan pesan atau menanggapi pesan, atau bahkan memilih untuk diam dalam diskusi kelompok. Komunikasi menjadi tidak sepenuhnya terbuka karena setiap anggota melakukan penyaringan pesan demi kepentingannya masing-masing. Jadi dalam diskusi ini tuh ketika kita mempunyai kepentingan pribadi, ketika kita mempunyai ketika kita mempunyai goals masing-masing, kita nggak memikirkan pendapat dari orang lain gitu. Kita fokus untuk mempertahankan pendapat kita fokus untuk fight dengan apa yang kita mau. Jadi tiap-tiap orang memiliki tujuan pribadi gitu, teman-teman. Yang kelima itu ada kurangnya empati dan keterampilan mendengarkan. Kalau dalam kelompok ini, anggota itu seringkali lebih fokus pada bagaimana mempertahankan pendapatnya sendiri dibanding memahami sudut pandang orang lain, teman-teman. Akibatnya kalau komunikasi ini terus terjadi itu komunikasi berubah menjadi ajang saling berbicara, tidak ada yang mendengarkan. Kalau di referensinya dalam buku Jalaluddin Rahmat ini menekankan bahwa tanpa empati, komunikasi kelompok akan kehilangan fungsi utamanya sebagai sarana membangun pemahaman bersama gitu. Yang keenam itu ada hambatan psikologis. Meskipun komunikasi kelompok memungkinkan pertukaran ide yang kaya atau yang banyak, terdapat beberapa hambatan psikologis yang muncul. Contohnya kayak tadi yang sudah saya jelaskan, teman-teman, ada ekstrovert dan introvert contohnya. Yang ekstrovert itu cenderung lebih bisa menyampaikan pendapat di depan umum gitu.
cenderung lebih bisa nge-lead atau memimpin sebuah diskusi, karena bagi mereka itu hal yang mudah mungkin. Tapi bagi yang introvert, menyampaikan sebuah pendapat saja itu hal yang cukup sulit, teman-teman. Tuh, apalagi berargumen dengan anggota lain, gitu, teman-teman. Keseluruhan hambatan-hambatan ini tuh menunjukkan bahwa komunikasi kelompok itu bukanlah proses yang sederhana. Namun kerumitannya muncul karena komunikasi kelompok melibatkan interaksi antar individu. Jadi kesulitannya tuh bukan karena kita sulit untuk menyampaikan pendapat, tapi antar individu itu sendiri, teman-teman, antar kepentingan individu. Ada interaksi antar individu itu yang membawa emosi, yang membawa persepsi, kepentingan, dan peran sosial masing-masing. Oleh karena itu, memahami hambatan dalam komunikasi kelompok itu menjadi hal yang sangat penting, menjadi hal yang sangat perlu untuk kita pelajari lagi, teman-teman, karena dari situ kita dapat belajar bagaimana kita memposisikan diri kita berada di dalam kelompok dalam berkomunikasi, gitu, teman-teman. Nah, di sini tuh dapat disimpulkan bahwa komunikasi kelompok tuh seringkali tidak berjalan seefektif yang kita harapkan, gitu, teman-teman. Komunikasi kelompok itu merupakan proses yang kompleks yang dimana semua dinamikanya saling terkait satu sama lain. Komunikasi kelompok itu tidak hanya dipengaruhi oleh pesan yang disampaikan, tetapi juga oleh peran, norma sosial, emosi, dan hubungan antar anggota. Pemahaman terhadap sistem komunikasi kelompok ini itu membantu kita untuk menjadi lebih sadar, gitu, lebih aware terhadap berinteraksi dengan orang lain, gitu, dengan kelompok kita. Dalam ini kita dapat mengurangi konflik, membangun komunikasi kelompok yang lebih efektif dan lebih sehat. Dengan demikian, keberhasilan komunikasi kelompok bukan hanya ditentukan oleh kemampuan berbicara, akan tetapi juga ditentukan oleh kemampuan dalam memahami dinamika psikologis yang ada di dalam kelompok. Mungkin cukup sekian materi yang saya paparkan, yang saya ingin berikan melalui dinamika dalam hambatan komunikasi kelompok ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.